Mental rapuh dan Luhut, tim advokasi mengadu ke Komnas HAM, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan menyebarkan fitnah terkait Luhut. Yang menjadi permasalahan adalah video berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin" juga ada di akun YouTube Haris Azhar. Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Tobakom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut. Luhut beri somasi dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Gengsi diutamakan, tak mau minta maaf, tapi begitu dilaporkan malah merengek dan menuding sana-sini. Lucunya adalah laporan dari Luhut malah diadukan ke Komnas HAM. Tim advokasi Bersihkan Indonesia mengadu ke Komnas HAM mengenai laporan Luhut terhadap koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti. Selain Kontras, tim advokasi yang ikut datang ke Komnas HAM pada hari ini antara lain ICW dan Lokataru. Tim advokasi memohon kepada Komnas HAM agar menetapkan Fathia, Haris Azhar, serta dua peneliti ICW yang dilaporkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai pembela HAM. Menurut Sandrayati, PBB juga mengakui bahwa pembela HAM punya hak-hak khusus. Inilah kalau mental pengecut tapi berlagak sok berani menuding tapi tak berani konsisten dengan tudingannya. Diberi kesempatan untuk lolos dari kasus hukum malah jual mahal. Begitu dilaporkan langsung kebakaran jenggot dan bikin narasi seolah Luhut itu jahat dan pemerintah otoriter. Mereka mengadu ke Komnas HAM buat apa? Apakah mereka tidak memikirkan HAM seorang Luhut yang telah mereka tuding? Jadi HAM hanya milik mereka dan bukan Luhut? Lucu banget lah. Di artikel sebelumnya saya pernah katakan mereka ini makin lama makin mirip dengan gerombolan yang doyan demo. Hanya mereka yang boleh teriak kriminalisasi, hanya mereka yang paling benar, sisanya salah dan masuk neraka. Mereka yang menebar narasi konyol sekaligus mengadu kemana-mana adalah indikasi kalau mereka merasa takut. Takut karena salah kan? Kalau memang berani harusnya tidak perlu ngadu, hadapi di pengadilan. Adu kuat, siapa yang punya bukti faktual? Sekarang mereka terlihat panik, yang artinya you know lah, orang awam dan anak sekolahan pun paham maksudnya. Dan lucunya lagi, mereka yang dilaporkan oleh Luhut dan Muldoko maunya dianggap sebagai pembela HAM yang punya hak khusus. Ngaca dong, ngaca. Hak khusus apa? Hak khusus untuk membuat tudingan dan tidak boleh dilaporkan, harus bebas dari laporan hukum. Enak sekali. Apa bedanya dengan gerombolan sebelah yang merasa paling berhak punya kafling surga? Sewaktu mereka tidak meladeni somasi, artinya mereka sudah siap terperosok. Saya pikir mereka punya bukti atau kartu as atau senjata pamungkas untuk memenangkan polemik ini. Tapi keseruan sirna ketika lapor ke Komnas HAM. Jadi teringat dengan pegawai tak lolos TWK KPK ngadu sana-sini hingga ke Komnas HAM, bikin narasi dizalimi sampai berjilid-jilid, tapi usaha tetap sia-sia. Mereka tetap akan diberhentikan secara hormat. Buat Komnas HAM, kalau sampai sibuk dan serius mengurusi masalah ini, memang seolah benar anggapan publik kalau lembaga satu ini tak jelas dan tendensius. Lebih baik fokus tuh dengan KKB di Papua sana. Masalahnya lebih parah dan mengenaskan. Jangan sibuk urusi polemik sepele. Luhut hanya melaporkan mereka, bukan mengintimidasi. Main kasar, apalagi mengancam pakai azab dan neraka. Tidak ada seruan demo berjilid-jilid terhadap mereka, hanya melaporkan, titik. Komnas HAM lebih baik diam saja, tak usah banyak komentar. Bagaimana kalau dibalik? Luhut laporkan ke Komnas HAM karena dia diperlakukan tidak baik dengan berbagai macam tudingan dan tak boleh laporkan ke polisi? Komnas HAM pasti bingung, kecuali mau tendensius. Bagaimana menurut Anda? Refli Harun ibarat kepala ikan busuk yang dipotong agar perusahaan BUMN selamat. Ditulis oleh Jo Putra di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Belum lama ini pembelajaran dari almarhum Profesor J.E. Sahetapi mengenai pemimpin yang buruk harus diturunkan agar negara selamat ditanggapi oleh beberapa politisi. Nasihat Sahetapi tersebut dilontarkan ketika politisi Partai Demokrat Beni Kabur Harman menanyakan ke beliau 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1997. Saya sudah pernah menyinggung di artikel yang saya buat kemarin dengan judul "Politisi Demokrat ini bilang jika negeri mau selamat turunkan pemimpinnya". Dalam nasihat Profesor Sahetapi diibaratkan seekor ikan busuk harus dipotong kepalanya karena ikan membusuk dimulai dari kepala. Artinya jika ada pemimpin yang busuk harus diamputasi agar negara bisa selamat. Nah, kali ini seorang ahli tata negara sekaligus YouTuber, Refly Harun, menyarankan agar negara selamat pemimpinnya harus diturunkan, yang tak lain adalah Presiden Jokowi. Di kanal YouTube-nya, Refly pun memberi perumpamaan masalah negara dengan sakit gigi. Ia menjelaskan bahwa jika ingin menjadi baik seharusnya gigi ditambal atau bahkan dicabut. Begitu pula dengan kondisi yang apabila negara ingin baik, solusinya adalah presiden harus turun. Kenapa ya para oposisi kalau menyerang pemerintah sangat mudah dipatahkan argumentasinya? Jadi begini, jika ikan busuk harus dipotong kepalanya agar tidak busuk, berarti sangat cocok dengan kondisi Refly Harun sebagai komisaris di salah satu BUMN. Kenapa jabatan Refly sebagai komisaris dicabut alias dipecat? Karena ia adalah si kepala ikan busuk atau si gigi berlubang yang harus dipotong atau dicabut agar perusahaan selamat. Metafora yang diberikan Profesor Sahetapi sangat pas dengan kondisi Refly pada saat itu. Ia pura-pura lupa atau memang bodoh lantaran menjadi bagian dari kaum kadrun sehingga nasihat Sahetapi tidak disadari oleh Refly. Bagi saya pribadi, Refly Harun adalah orang yang pintar dengan gelar profesor yang disandangnya. Bahkan ia sudah 2 kali menjadi komisaris utama di Jasa Marga dan Pelindo 1. Namun dengan modal akademik yang mentereng tidaklah cukup untuk menjadi seorang pemimpin yang mumpuni. Karena Refly Harun tidak mempunyai bakat sebagai pemimpin dan tidak punya prestasi di tempat ia bekerja, maka pemecatan adalah solusi agar bisa menyelamatkan perusahaan. Jadi tidak usah heran apabila di kanal YouTube-nya seorang Refly memberikan pernyataan yang selalu menyerang pemerintah, khususnya terhadap Jokowi. Ia termasuk salah satu barisan sakit hati yang sedang mencari perhatian karena namanya akan tenggelam di dasar bumi. Cabut gigi dan amputasi kepala ikan adalah metafora yang sangat sesuai dengan cara ia memimpin di perusahaan milik negara. Secara tidak sadar Refly ingin menunjuk orang lain, tetapi sebenarnya telah menunjuk wajah sendiri. Jadi sebelum menyerang Jokowi, seharusnya Refly introspeksi diri, kenapa ia diturunkan dari jabatannya. Pernyataan Refly atas pemimpin negara harus turun sangat tidak relevan dengan kondisi bangsa yang kini sudah stabil. Pernyataan yang dipakai Profesor Sahetapi merepresentasikan keadaan di zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Jika ingin memakai metafora yang pernah dikatakan Sahetapi, sangatlah cocok apabila ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena pemimpin DKI yang bobrok harus segera dilengsarkan agar Jakarta bisa selamat. Begitu pula dengan kawan-kawan Refly yang tergabung dalam barisan sakit hati. Mereka dahulu adalah para pejabat yang memimpin di institusi atau perusahaan negara. Kebanyakan dari mereka diturunkan alias dicabut jabatannya agar bisa menyelamatkan institusi maupun perusahaan yang mereka pimpin. Adalah salah besar apabila Refly menginginkan Jokowi lengser agar negara selamat. Akan lebih baik jika Refly tutup akun YouTube saja agar negara dapat diselamatkan dari nyinyiran yang unfaedah. Apakah Refly bisa menjamin jika Jokowi didesak untuk turun lalu negara pasti selamat? Enggak juga, yang ada negara ini makin hancur. Ref, apalagi jika kekuasaan jatuh di tangan para pengasuh khilafah, negara ini akan bubar. Jadi pernyataan Refly hanyalah sebuah nyinyiran dari orang yang belum move on dari pemecatan jabatannya. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasa terkait pemerintahan Jokowi akan dikritisi tanpa data dan fakta. Itulah sebabnya mengapa orang yang sakit hati seperti Refly Harun sangat susah untuk mengubah dirinya menjadi baik, padahal pemerintah sudah menolong dirinya untuk menduduki sebuah jabatan penting. Demikian kira-kira kata Kora-Kora. Bagaimana menurut Anda?